Market recap for today. Yesterday, Tuesday, Selasa ya. Selasa malam, market US benar-benar hancur lebur, obliterate. Why? You name it, any stock. Tech stock, brick and mortar stock, metal stock, everything is down. The only one is up is oil. Crude oil itu pun pembukaan tinggi terus turun. So, and defense stock like Lockheed Martin, yang defense yang jual senjata, jual pesawat tempur gitu loh. Defensif lah, bukan defensive, attacking lah, kayak gitu. Itu aja yang, jadi dua sektor ini aja yang naik. Banking, utilities, consumer goods, tech, software, brick and mortar, all down. Very deadly. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa ya? Cerita ya. US, jadi gini, ini di balik cerita, ini sebenarnya perang dingin antara US, kubu barat, dengan Cina, kubu timur ya. Nah, waktu Presiden Venezuela ditangkap itu, H-1-nya, utusan Cina masih salaman dengan Presiden Venezuela. Kenapa? Jadi gini, Cina ini mesinnya dunia, ekonomi, mesin produksinya dunia, global economy. They are excellent in production cheap stuff lah. Okay? The labor and everything material is cheap. Why can be cheap? They buy raw material so cheap. Nah, Venezuela ini kan kena sanction. Same case with Iran. Iran also kena sanction. Jadi their main export oil itu, crude oil itu, was sanction, jadi tidak boleh dijual ke pasar bebas. Jadi negara-negara lain tidak boleh beli. Jadi akhirnya pembeli itu sulit. Kalau Venezuela beritanya itu mereka jual minyaknya lewat tanker, ghost tanker lah. Tanker yang benderanya diganti jadi bendera Panama, kayak bendera Belanda atau Jepang atau apa, ghost tanker. Dijual itu pun jualnya di bawah harga. Jadi misalnya kayak rata-rata brand ya, WTI brand crude oil itu sekitar 58 US dollar per barrel itu, they sell below it, like 30%, 20% below market price. Nah, demand Cina itu kan besar. China ini untuk populasinya besar, dia pabriknya dunia, untuk menggerakkan ekonomi ini, production, machinery, raw material ini butuh crude oil. Nah, crude oil ini, ya kalau namanya orang China daratan, kalau ada harga pasar 58 dolar, terus ada yang diskon 30%, barangnya sama, ya pasti beli yang lebih murah dong. Ya Venezuela beli, US tahu ya bagaimana supaya ngekat. Karena selama ini kan kalau perang dagang, bisa dikatakan yang menang China. China surplus, sedangkan US defisit. China surplus, China sebelah sini, surplus, US-nya defisit. Ya, US cari cara gimana, dia cut ini supply-nya. Ya Venezuela ditangkap, di take over itu, blok migasnya dan segala macamnya. Akhirnya Cina nggak bisa beli lagi kan. Ya selisih 30% kalau satu hari 1 juta barel, duitnya berapa ratus juta dolar. Dikalikan setahun udah berapa? Billion, 10 billion of dollars saving. Selisih misalnya 30% aja. Nah, same case with Iran. Iran itu di-sanction sama US, minyaknya nggak bisa dijual kemana-mana. Jadi dari data yang dikumpulkan itu ekspor 80% minyak crude oilnya, minyaknya Iran itu 80% go to China.
with price like 20% below the market. Bayangin, 80% itu besar sekali. Just go to one destination, one single buyer, which is China. In exchange, China supply artillery senjata-senjata, rudal-rudal. Ada beritanya di Februari kalau nggak salah 18 jumbo jet black ya, China besar, bisa cari di internet. Itu mendarat bawa artileri perang, missile, rudal, anything about defense system ya. Jadi exchange, Iran export 80% of the oil, China sell the artillery defense, rudal, ballistic, everything you name it to Iran. Jadi US ini merasa, wah kecolongan lagi gua nih. Jadi China ini sekarang kalau bilang beli minyak harga pasar 58 US dollar per barel, average-nya ya, kurang lebih naik turun 60, 56 lah, sekitar gitu 55, average-nya 58. Ya sekarang ada yang jual harga 50 dolar. Bukan 50 dolar, kalau minus 20% ya, 30% ya mungkin 40 dolar. 40 dolar. Lah, diskonnya kan banyak. Sehari bisa saving ratusan juta dolar. Kalau Anda source ya di internet ya, datanya itu China beli dari Venezuela, dari Iran, dari Rusia. Rusia juga kena sanction. Pokoknya negara-negara yang kena oil sanction itu major buyer-nya itu China. Karena memang yang namanya Cina itu, Chinese itu pedagang ya. Barangnya sama, ada harga lebih murah, kenapa harus beli yang lebih mahal? Dia bisa misalnya nekan 20%, 30% production. Itu on the line-nya ke barang jadi itu pun akan lebih murah 20%. Sehingga dari raw material ke cost of production, COGS-nya, dan lain-lain, itu lebih murah. Ya negara lain misalnya Taiwan atau Jepang atau you name it, nggak bisa bersaing. Korea yang produksi-produksi, apalagi Amerika yang dimana labornya udah mahal, terus orangnya ya hukumnya udah terbentuk, itu nggak bisa compete sama China. Makanya China kenapa bilang the factory of the world, because ya they source the most good cheapest product on earth. Zaman dahulu saya juga pernah kerja minyak sawit. Bayarnya untuk minyak sawit yang bilang udah sampahnya punya sampah, kalau kita namanya CAO ya, PAO, CAO itu sampahnya limbah sawit itu pembelinya kalau bukan China, India. India itu masih dibuat sabun, campuran sabun dan lain-lain ya. Tapi kalau China dibuat jadi biodiesel, diolah lagi minyaknya itu sampai jadi biodiesel. Biodiesel fungsinya apa? Ya untuk diesel, untuk truk-truk, transportation, untuk generator, pembangkit listrik, dan segala macam. Karena kalau CPO-nya sendiri misalnya waktu itu di harga 7.000, 10.000 gitu ya per kilo. PAO itu di kasaran 1.000, 2.000. Jadi 1/10, 1/10, 1/20-nya. Jadi sangat murah. Lu tambahin cost production pun 50% baru jadi 3.000. Lu tambahin jadi 200% pun baru jadi 4.000. Dengan beli yang 10.000 per kilo dengan yang cuma 3.000, 4.000 sudah barang jadi, itu selisihnya bisa 2.5 fold, 3 fold. Jadi China they go for any cheapest raw material to reduce cost. To reduce cost, at the end final product mau jadi handphone kayak mau jadi apapun ya, odol gigi apa, petrochemical gitu, itu tetap bisa lebih murah 20-30% with the same product from other country. Jadi itu kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, kalau di soal ekonomi, pabrik, apa produksi-produksi, udah usah ngomong, itu Cina nomor 1 lah. Di Indonesia kita udah rasakan
hampir semua produk made in China. Even terakhir dalam 2-3 tahun, 5 tahun terakhir ini gelombang mobil listrik dari China, kita bisa katakan Ford udah keluar, oke, dari Indonesia. Honda udah mati suri. Banyak dealership Honda sudah ganti ke Chery semua. Bayangin, Honda HR-V harga berapa ya? 400-an juta ya. Itu masih pakai mesin mobil, terus dalamnya mesin combustion, pakai bensin, Pertalite lah kurang lebih kayak gitu, atau Pertamax. Sedangkan Chery modelnya udah bagus, dalamnya entertainmentnya udah all electronic, udah layarnya LCD gede, apa segala macam, electric seat segala macam, udah baterai electric car ya, itu cuma 300 juta. Satu 300 juta, Chery, satu 400 juta, modelnya masih cantikan ini, harganya murah ini, pajaknya juga murah ini. Sedangkan ini ya jelas ini pasti kalah. Yang ini modelnya udah outdated, interiornya nggak full LCD, masih pakai mesin biasa, mesin combustion. Yang ini sudah elektrik, udah harga murah lagi gitu loh. Ya pasti kalah. So jadi kalau kita bicara produksi apa di Indonesia, di dunia ini, China number one lah. Nobody can beat them in the price perspective lah. Kalau quality mungkin Japan quality much better ya, kita bilang, atau misalnya Germany quality much better. Untuk cars, untuk machinery, mesin-mesin pabrik, Japan bisa pakai 50 tahun nggak rusak-rusak. Ya mesin Cina mungkin beli 2 tahun udah rusak. Itu realitas. Cheap price come with lower quality. Same juga I think same with the car lah. Toyota mungkin bisa pakai 10 tahun masih baru batuk-batuk rusak-rusak ya. China mungkin 3 tahun udah rusak-rusak ya. So cheap price come with lower quality lah, definitely. Nah, kalau kita bicara secara makroekonomi, itu China number one lah untuk scale production, price cheaper. They can make things much cheaper, maybe thinner, lesser, but it's the end product is cheaper. Gitu. Nah, namun US kekuatannya di mana? Military. Kalau kita lihat sejarah, US sudah invade how many countries? I think more data yang dikumpulin itu more than 40 to 50 countries since their independence ya. They invade Kuwait, Iran, long time ago, Philippines, you name it lah, a lot of country lah, bekas jajahannya US. So US sendiri military budget paling besar ya. Mereka bisa dikatakan bilang apa ya, eksekutornya dunia, militernya dunia. Mereka punya military base, Japan ada, di Asia Japan ada, Filipina ada, EU ada, Germany ada, you name it lah. Most of the world they have military base. Every part of the world they have. Australia juga ada. So they invest so heavily. Itu untuk maintain base, military base itu, personal military base itu mungkin ada berapa ribu. Satu base itu mungkin ada 1.000 sampai 5.000 something. Itu daily expense-nya aja udah berapa. Yearly expense-nya berapa. Dan dari military base itu di seluruh dunia hampir semua titik ada. Jadi kalau dia mau serang negara ini, itu dekat, sudah ada titik-titiknya, dia sudah bangun, sudah note-nya itu sudah ada. Jadi dia nggak usah mobilisasi dari Amerika jauh ke sana, nggak usah. Sudah ada base-nya, tinggal kirim logistik aja ke sini. Nah ini baru tinggal serang. Jadi jaraknya mungkin cuma 500 km atau 1.000 km udah. Just one hour flight, 2 hour flight sudah bisa serang. Jadi Amerika excel in military. Nah bayangin aja, kita lihat dari sejarahnya Venezuela. H-1
utusannya China itu masih jabat tangan dengan Presiden Maduro soal kerjasama minyak ya. Hanoi-nya US bisa execute, tangkap itu Presiden Venezuela subuh dini hari, udah paginya udah sampai di New York. Luar biasa. Maksudnya luar biasa gimana? Eksekusinya tuh cepat, rapi, dan perfect. Karena apa? Jam terbangnya mereka itu di militer itu sudah perang, istilahnya sudah bukan 1-2 tahun atau 5 tahun, udah puluhan tahun. They're very, very excel. Kalau soal ekonomi, kita tahu lah, Amerika kalah lah. Kalah. Produk apa yang Amerika masuk ke Indonesia atau ke dunia yang nggak ada? Ya mungkin ada, mungkin 5%, 3%. Tapi kalau China, di Indonesia aja mungkin ada produk Cina, mungkin ada 70-80% ya. Produknya segitu banyak ya. Karena powerhouse dunia untuk ekonomi bisa dikatakan production ya, China. Untuk militer, US. Kita melihat case-nya Iran. Iran Sabtu, Israel gabung US itu serang Iran hari Sabtu, minggu lalu. Hari Minggunya, Supreme Leader-nya itu sudah terbunuh. Bayangin, perang 2 hari. Itu Supreme Leader-nya udah langsung terbunuh. Gila nggak? Hebat sekali nggak? Luar biasa. Rusia lawan Ukraine sudah berapa tahun ini? Udah lebih dari mungkin 5 tahun. Itu presiden Ukraine masih hidup, gitu loh. Udah dibom, sudah kotanya udah hancur semua. Presidennya masih hidup, masih belum ketangkep. Itu udah 5 tahun lebih, nggak berhasil itu. Ukraine itu sama Rusia itu tetanggaan itu diperangin sampai sekarang belum selesai. US serang 2 hari, Supreme Leader-nya ketangkap, dibunuh, maksudnya dibom. Bomnya gimana? Itu kan dari ceritanya, yang data yang ada beredar itu udah masuk ke gedung bunker protection, underground bunker. Nah, US sama Israel ini terbangin 200 pesawat jet fighter dengan dilengkapi bunker rudal, balistik rudal yang bisa penetrate. Jadi kalau gedungnya gini tinggi ya, misalnya 15 lantai gitu, bisa penetrate dari atas sampai ke bawah, sampai masuk ke dalam, penetrate sampai ke bunkernya, sampai udah masuk ke dalam gedungnya, baru meledak di bawah, gitu. Masalahnya, ya mungkin kalau misalnya satu gedung, satu rudal lah, satu balistik bunker ya, ditembakin. Tahu nggak yang ditembakin berapa? Kalau tembak satu mungkin ya nyangkut gitu di lantai 7, nggak meledak. Ya lantai 15 sampai 7 meledak ke atas. Tapi yang bawah 7 ke bawah sampai undergroundnya nggak meledak. Ya kalau tembak 2 rudal ya mungkin sampai lantai 5 lah, hancur. Tembak 3, tembak 5 mungkin ya sampai rata tanah, nol. Bunkernya di bawah tanah masih 20 meter di bawah tanah, masih aman. Itu 200 jet fighter. Ya mungkin decoy atau apa kombinasi, saya nggak ngerti ya. Dia nembakin 30 bunker rudal. Bayangin satu gedung biasanya cukup satu. Istilahnya kalau dosisnya satu gedung, satu rudal. Ditembakin 30. Misalnya gini, 30. Kalau kita mata anginnya ya utara, selatan, barat, timur, tengah udah 5. Pakai 5 aja udah satu dari utara, satu dari selatan, satu barat, satu timur, satu dari tengah. Itu udah masif. Ini 30. Jadi lu bayangin utara, barat, timur laut, timur apa, ini ditembakin semua. Jadi titik itu di circle semua, satu gedung gini di circle. Bayangin diputar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini masih baru 11 ini, kalikan 2, baru 12. Ini 30 rudal. Iya. Misalnya gedungnya 15 lantai, 15 lantai satu rudal, satu rudal, satu rudal, satu rudal. Masih ada 15 rudal ke bawah lagi. Ditembakin lagi sampai ke dalam. Ya jelas nobody survive lah. Atau mungkin dia tembakin satu, hancur lu. Oh masih sisa 14 tingkat, ditembakin satu lagi, satu tingkat habis, satu tingkat habis.
tembakin, 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 tembakin. Sudah sampai nol, ditembakin, tembakin. Jadi kayak kayak gali sumur gitu. Tembak, turun 5 meter, turun 5 meter, tembak, tembak, tembak. Akhirnya jebol kan. Nggak mungkin kayak atau paku bumi ya kalau bangun apartemen atau gali sumur gitu, dibor, bor, tembak, ya ini kan pasti runtuh di bawah. Dari sini, digali, digali atau pakai skop aja. Ya itu pasti runtuh. Tembakin 30 bunkernya ya. Ya nggak mungkin, ya misalnya satu rudal bisa tembak masuk 5 meter. Hitung aja sisanya 15 rudal kali 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 5 udah berapa? 75 meter. Bunkernya paling 20 meter di bawah tanah, 30 meter di bawah tanah. Ya jebol, pasti jebol, ya mati gitu loh. Jadi saking pertama teknologinya udah canggih, udah pakai balistik bunker ya, jadi rudal bunker. Yang penetrate dulu baru meledak di dalam, bukan langsung kena langsung meledak, enggak. Penetrate dulu, tembus dulu baru meledak di bawah gitu loh. Sudah gitu mereka nggak pakai satu dua, nggak pelit-pelit lah, nggak pelit. Sekali tembak 30, nggak pelit banget gitu loh. Jadi mereka benar-benar dipateni, pateni wis, sampai sampai bikin, kalau bisa bikin bikin apa, kayak bikin kubah kayak meteor, tembak gitu, meteor jatuh dari langit sampai jadi kubah, bukan bukan ini, bukan ratatan lagi, jadi kubah, jadi kubangan gitu. Jadi nggak main-main, teknologinya rudal udah canggih, eh, anggarannya besar, jadi nggak pelit-pelit, nggak pakai satu rudal, nggak pakai dua, nggak pakai lima, nggak pakai 10, pakai 30 sekaligus. Itu jet fighter yang di deploy itu 200 unit. Jadi gila nggak? Segitu cepat di Maduro cuma 1 hari, bukan 1 hari, H0 itu udah ketangkap. Saya like the operation very very fast. Di Iran H+2, perang H+2 udah super militer. Jadi kalau kita lihat US ini kekuatannya militer, China ini kekuatannya ekonomi. Selama perang dagang sudah 10 tahun, sejak Trump zaman 10 tahun lalu, hampir 15 ya, 15 tahun lalu, pegang itu perang dagang, US kan defisit, China surplus. Nah sekarang bagaimana cara ngekat? Ngekatnya ya udah dekat ini, Venezuela minyaknya. Sekarang dikat Iran minyaknya. Ah, dengan dikat segitu banyak ya, kalau selisih raw materialnya, cost of production selisih 20-30%, ya terasa dong, terasa banget. Orang kerja jualan aja ya, jualan produksi atau apa, cuannya mungkin 5%, 10%, 20% itu besar. Apalagi volumenya gede lagi, bunyinya puluhan sampai ratusan juta dolar per day. Uh, sekitar importnya sekitar 1 juta barel per day dari Iran ya. A very big money. Jadi ya di depan layar sepertinya Amerika perang Venezuela. Di sini Amerika lawan Iran lewat masalah nuklir. Tapi di belakang layar itu sebenarnya perang antara perang dingin lah antara China dengan US. Karena kalau baca berita juga kan, yang defy US tuh di PBB United Nation itu China with Russia. Karena masing-masing punya kepentingan. Masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya uh, properti yang mereka harus keep, jaga. Jadi saking dahsyatnya. Nah, satu lagi. Kemarin market hancur itu. US market hancur. Tahu apa yang di luar ekspektasi? Ini pun pintar banget. Ini sudah pasti dikalkulasi sama ahli-ahli militer dan ekonominya US. Selama ini kan kita tahu dolar Amerika itu terhadap global currency sudah turun, all time low, sekitar minus 12%. Jadi kalau kurs dolarnya dulu
Misalnya, gini gampangnya, satu dolar kita sekarang 10.000, misalnya ya, misal, biar gampang, 1 dolar 10.000 rupiah. Itu melemah, anggapnya terhadap rupiah atau ya mata uang renminbi atau yang lain, itu 12%, minus 12%. Sehingga kurang lebih jatuhnya rupiah itu jadi 8.800 per 1 dolar US dollar. Namun setelah perang itu semua stok market jatuh, yang naik apa? US dollar. Don't know why, orang semua beli US dollar. The whole world. Central bank, hedge fund, everything buy US dollar. US dollar kalau lihat grafiknya itu gini, bukan gini ya. Begini, naiknya gini. Kurvanya naiknya drastis. 90%. Kayak SpaceX gitu, NASA terbang. Jadi nggak datar 30%, 45%. Ini naiknya gini. Meteoritik. Jadi setelah perang masih hitungan belum 1 minggu ini, US dollar menguat banyak sekali. Kalau US dollar menguat, ekonominya US secara ekonomi dia nggak defisit. Defisitnya yang mungkin dulu segini jadi berkurang karena nilai tukarnya US dollar naik. Kalau kita lihat ya, dulu renminbi China itu sekitar 2004-5 tahun lalu 2.200. Tingginya topnya 2.200 per 1 yuan against rupiah ya. Sekitar 2.200 something like that. Sekarang kan di kisaran satu renminbi itu sekitar 2.500, 2.450, 2.400, 2.000. Karena China yen ini menguat against US dollar. Nah, US dollar melemah against other currency. Tapi kalau kita di Indonesia, Indonesianya yang melemah. IDR rupiahnya melemah. Tapi kalau kita lihat negara tetangga, Malaysia ringgit against US dollar, itu Malaysia ringgit gain around 20-30% higher. Pertama dia naik lawan against US dollar sudah naik 12%. Kemudian IDR-nya kita sekarang kan turun. IDR dari dulu 15.000 naik 15.700. Sekarang sudah 16.8. 16.8 hampir kena 17.000. Jadi IDR sendiri kita turun. Jadi sekarang Malaysia ringgit dengan IDR itu ada selisih 20-30%. Anggaplah 25%. Jadi it's because pertama US dollarnya melemah against us, against other currency. Kedua IDR kita juga melemah. Jadi in short, China menang secara factory, Amerika menang secara militer. Jadi gimana caranya Amerika cut Venezuela, cut Iran untuk mengurangi resources-nya China. Dan setelah perang dalam belum sampai 1 minggu, 4 hari ini, US dollar menguat meteoritik, naik ke atas, sehingga mengurangi defisit dan akhirnya imbalnya, misalnya dulu ekonomi Cina gini, ya begitu US dollarnya menguat ya, renminbinya ya turun. Pasti kan kalau ini menguat dulu kan melemah, renminbinya kuat, US dollarnya melemah 12%. Sekarang US dollarnya menguat, ya mungkin sekarang ngimbang. Jadi actually this is di belakang layar ini dua raksasa ini yang lagi ya perang-perangan lah, perang-perang politik, diplomasi dan ekonomi lah, kurang lebih kayak gitu. So kalau kita lihat market gimana, nobody knows. Market are not really not friendly. Stay of the market. For meanwhile, I think better stay. Kalau market US aja udah babak belur, berdarah-darah sampai bloody hell, red, none are those stocks survive.
apalagi yang emerging market kayak Indonesia yang rankingnya di atas di dunia nih di atas out of 20 top market ya. Don't hope anything lah. Kalau US babak belur, Jepang babak belur, Germany babak belur, Kospi babak belur, Hong Kong babak belur, Hang Seng babak belur. Ini yang top-top financial market di dunia aja babak belur. Indonesia yang urutan keberapa puluh ini nggak usah ngomong lah. Definitely, definitely not. Okay, see you in the next market recap ya.